Pisau yang bagian pegangannya atau gagangnya sudah hilang biasanya akan dibuang begitu saja atau tidak dipergunakan. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuangnya teman-teman. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara memperbaikinya dengan menggunakan bahan dan juga cara yang sangat sederhana saja. Jadi ini nanti akan jauh lebih menghemat karena kita tidak perlu membeli pisau yang baru lagi. Sebagai contoh, pisau ini hanya dibalut dengan menggunakan kain. Jadi sangat tidak layak dipergunakan, selain itu juga sangat berbahaya sekali. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekkannya di rumah. Bahan pertama yang harus kita siapkan adalah lem batang atau lem bakar. Untuk lem batang ini kita potong ukurannya menjadi lebih kecil supaya nanti lebih mudah untuk proses selanjutnya. Lem batang ini harganya juga lumayan murah, sekitar Rp1.000 di supermarket ataupun di warung-warung terdekat dari rumah kita. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Nah, lem tembak yang sudah kita potong ukurannya menjadi lebih kecil-kecil tadi, ini kita panaskan terlebih dahulu di atas api kompor. Jangan lupa kita sesekali aduk supaya nanti hasilnya lebih merata. Jadi di sini kita akan membuat cairan dari lem batangan atau lem tembak ini. Sambil menunggu lem tembaknya mencair sempurna, di sini kita membuat cetakannya terlebih dahulu. Untuk bahan cetakannya bebas. Di sini saya menggunakan kardus bekas. Nanti teman-teman bisa mengganti menggunakan triplek bekas juga. Di sini saya membuatnya dengan bentuk persegi panjang. Untuk ukuran panjang atau besarnya nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kita siapkan beberapa sekrup atau bisa menggunakan paku dan juga pipa pralon bekas. Untuk panjangnya nanti bisa kita sesuaikan saja. Nah, sekrup-sekrup yang sudah kita sediakan tadi kita tancapkan pada bagian salah satu ujung pipa pralon yang sudah kita sediakan. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita siapkan pipa pralon lagi dengan panjang kurang lebih sekitar 11 cm. Nah, pipa pralon yang ukurannya kecil ini kita tutup salah satu ujungnya dengan menggunakan lakban atau menggunakan isolasi. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita tutup. Kemudian bagian yang tidak kita tutup ini kita garis tepat pada bagian tengahnya. Kemudian kita cowak sesuai dengan tebal mata pisau yang akan kita perbaiki. Usahakan hasil cowakannya ini tebalnya sama dengan mata pisau yang akan kita pergunakan. Kemudian mata pisau yang akan kita pergunakan ini bisa kita tambahkan sekrup maupun bisa menggunakan kawat seperti ini. Jadi supaya nanti hasil perbaikannya menjadi lebih kuat dan tidak mudah lepas lagi. Kemudian kita kembali ke lem tembak yang sudah kita panaskan. Kalau benar-benar sudah mencair, ini bisa kita tambahkan pewarna. Untuk pewarnanya bebas, saya menggunakan pewarna makanan. Jadi supaya nanti hasil akhirnya jauh lebih menarik. Ini kita aduk sampai cairannya berubah warna sesuai dengan warna yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pipa pralon yang kita tambahkan sekrup tadi kita masukkan ke bagian cetakan, yaitu persegi panjang yang sudah kita buat dari kardus bekas. Kemudian untuk langkah selanjutnya, cairan yang sudah kita tambahkan pewarna ini kita masukkan ke dalam cetakan. Jadi kita masukkan sampai benar-benar penuh, perlahan-lahan saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, setelah benar-benar cetakannya penuh, kemudian kita masukkan ke bagian pipa pralon yang ukuran 11 cm. Kita masukkan juga cairannya sampai benar-benar penuh.
Setelah benar-benar penuh, masukkan ujung pisau yang sudah kita tambahkan kawat ke dalam pipa pralon yang ukuran 11 cm. Kita masukkan perlahan-lahan, usahakan mata pisaunya tepat pada bagian cowakan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini tinggal kita diamkan saja sampai cairan lem tembaknya mengeras kembali. Nah, sambil menunggu cairan lem tembaknya mengeras kembali, di sini kita siapkan dop atau penutup pipa pralon. Ukurannya sesuaikan dengan pipa pralon yang sudah kita pergunakan tadi. Ini kita lubangi tepat pada bagian tengahnya. Kemudian kita siapkan tali. Untuk talinya bebas ya, saya menggunakan tali bekas sepatu. Kita masukkan ke bagian lubang yang sudah kita buat, lalu pada bagian dalamnya kita ikat. Nah, setelah benar-benar cairannya mengeras, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita bongkar cetakannya. Karena cetakannya berbahan dari kardus, jadi jauh lebih mudah untuk membongkarnya. Kemudian pada bagian pisau, isolasi yang sudah kita pasangkan pada bagian pipa tadi ini juga bisa kita lepas. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa lem pada bagian mata pisau yang menempel. Jadi supaya nanti hasil akhirnya lebih rapi dan lebih bagus. Nah, supaya hasilnya lebih mantap, pada bagian gagang pisau atau pegangannya ini bisa kita kasih warna sesuai dengan selera kita. Bisa hitam, merah, hijau maupun biru. Di sini saya mengecatnya dengan menggunakan warna hitam. Nah, setelah catnya mengering kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah sangat keren sekali. Nah, supaya lebih keren di sini kita siapkan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ini talinya yang ukuran pendek, kita masukkan ke bagian sebelah sini. Nah, ini bisa menjadi gantungan juga. Jadi sangat unik sekali ya, dan bentuknya pun tidak kalah dengan pisau-pisau yang dijual dengan harga mahal. Sangat keren sekali. Jadi bisa kita pergunakan kembali. Ini tinggal kita asah saja. Nanti pisaunya bisa kita pergunakan kembali. Jadi dari tadi yang hanya berbalut dengan kain, di sini kita sudah memodifikasinya dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan dan tampilannya pun jauh lebih menarik. Kemudian untuk yang kedua tadi, setelah ininya selesai kita bersihkan, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini bisa menjadi palu karet. Ini berfungsi buat kita pada bagian sebelah sini juga sudah tambahkan ya. Kita menggunakan tali yang panjang. Kenapa panjang? Karena ini bisa kita taruh bagian sini. Jadi ketika kita ingin memalu sesuatu dan ternyata ini lepas, ini tidak akan mengenai barang maupun orang yang ada di depan kita. Jadi jauh lebih aman. Kalau tidak, sebagai gantungan saja seperti ini. Jadi ini fungsinya sebagai contoh, misalkan teman-teman yang bekerja di bengkel, ini akan sangat bermanfaat sekali buat melepas sekrup-sekrup ataupun baut sehingga tidak merusak benda yang dipukul karena berbahan dari karet ya. Terus buat teman-teman yang bekerja di interior juga, ini juga bisa dipergunakan supaya barang-barang yang dipalu dia tidak rusak. Dan ini aman. Jadi sebagai contoh kita memalu kayu yang ingin mengepaskan ukurannya, kemudian yang di bengkel-bengkel sebagai contoh kita palu sekrup-sekrup ataupun jadi tidak akan melukai. Nah, dia tidak akan berbekas. Berbeda dengan kalau misalkan kita menggunakan palu besi. Jadi daripada kita beli, kita bisa membuatnya sendiri. Jadi cukup bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Kita sudah bisa memodifikasi pisau dan juga membuat palu teman-teman. Oke teman-teman, semoga dua ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka dua ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk memalu ini. Wow, benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Sangat kuat sekali ya. Nah, bisa terlihat. Jadi tinggal kita gantungan saja sebagai contoh seperti ini. Jadi sangat rapi ya. Nah,